Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita meski tahu setelah kita ini percaya Tuhan, kita ngikut Tuhan, menjadi orang percaya, yang sudah mengalami kelahiran baru, Roh Allah tinggal di dalammu. Waktu kita ngundang Yesus masuk dalam hati kita mengizinkan Tuhan memenuhi hidup kita. Rohnya memenuhi hidup kita, menguasai hidup kita. Pengalaman kelahiran baru adalah pengalaman waktu kita ngalami Tuhan secara pribadi. Kita izinkan Tuhan berkuasa memerintah dalam hidup kita. Hidup kita dipenuhi dengan Tuhan, dipenuhi dengan Roh Allah. Sejak saat itu kita menjadi orang yang berbeda, menjadi manusia yang berbeda, yang setiap hari terus diperbaharui menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan akan terus membentuk kita, memproses kita, menjadikan kita seperti yang Dia mau dan Dia inginkan. Makanya setiap orang Kristen harus mengalami pengalaman kepenuhan dengan Tuhan, mengalami kepenuhan dengan Roh Allah. Kalau pengalaman setiap hari kita dipenuhi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, maka hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah. Banyak orang Kristen hanya berhenti sampai dia percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen berhenti sampai dia hanya datang ibadah, tapi tidak ngalami Tuhan hari-harinya. Bapak Ibu, kalau Roh Tuhan ada dalam dirimu, hidupmu pasti menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi kalau sampai hari ini hidupmu nggak menjadi dampak bagi banyak orang, coba. Jangan-jangan engkau malah menjadi bagian orang yang harus ngalami pemulihan itu. Kita akan lihat di Yesaya pasal 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Kalau Roh Tuhan Allah itu ada pada kita, sebagai orang percaya, tentunya hidupmu menjadi berbeda. Karena apa? Roh yang ikut dalam penciptaan di Kejadian pasal yang pertama. Bapak Ibu, roh yang begitu powerful. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Allah Bapa sendiri. Dia adalah rohnya Yesus sendiri. Nah, kalau roh itu tinggal di dalam dirimu, pasti hidupmu memiliki otoritas, kuasa, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Menjadi saksinya Tuhan yang memiliki otoritas dan kuasa tentunya. Bapak Ibu, kita meski sadar dan mengerti bahwa Roh Kudus yang begitu powerful dan dahsyat itu, hari ini ketika engkau percaya Tuhan, kau undang Yesus masuk dalam hatimu, rohnya tinggal di dalam batinmu. Saat roh Allah tinggal di dalam batinmu, otomatis hidupmu pasti berubah. Makanya orang kalau dipenuhi Roh Kudus, hidupnya nggak berubah, perlu dipertanyakan, jangan-jangan dipenuhi dengan daging, emosi, ego, bahkan dipenuhi dengan roh jahat. Orang kalau dipenuhi Roh Tuhan, kelakuannya menjadi sama seperti Tuhan. Kalau orang ngaku dipenuhi Roh Kudus tapi mulutnya jahat, kelakuannya busuk, sifatnya jelek, isinya hanya kepahitan, kecewa, sakit hati, benci, jengkel, dendam, dan semua perbuatan daging, perlu dipertanyakan. Hidupnya itu dipenuhi Roh Tuhan beneran atau malah dipenuhi roh yang lain? Atau jangan-jangan dipenuhi dengan dirinya sendiri? Karena seseorang akan terlihat ketika orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus, semua orang akan tahu. Ketika Roh Kudus memenuhi 120 orang di Yerusalem, seluruh kota itu tahu bahwa mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi para rasul, mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai yang powerful dan dahsyat. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, dia akan memanifestasikan dirinya begitu powerful dan dahsyat. Tapi ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu sendiri tidak tahu kalau Roh Kudus sudah undur daripadanya. Bapak Ibu nanti pelajarin Saul. Ketika Roh Kudus undur daripada Saul, dia langsung dirasuk oleh setan. Bapak Ibu nanti pelajari tentang Simson. Ketika Roh Kudus undur daripada dia sendiri tidak tahu, nggak sadar kalau Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Dia pikir seperti yang lalu-lalu dia bisa melepaskan dari ikatan. Nggak taunya Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Kalau Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu sendiri tidak sadar loh kalau dia undur. Tetapi kalau Roh Kudus memenuhi seseorang, semua orang akan tahu bahwa ada kuasa Tuhan yang memenuhi hidupnya. Hari ini pun juga sama. Kalau engkau ngaku dipenuhi Roh Kudus, benar engkau dipenuhi Roh Kudus, lihat manifestasi dari tindakan, sikap, dan perbuatanmu. Kalau Roh Kudus udah undur daripadamu, kamu sendiri nggak sadar dan nggak tahu.
Tapi tahu-tahu engkau sudah hancur, jatuh, babak belur, dihabisin oleh setan. Setiap hari kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu bukannya sekedar pertama kali ditumpangi tangan dan dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Atau engkau terima Yesus waktu pertama kali masuk. Terima Yesus, engkau undang Yesus masuk dalam hatimu dan engkau undang dia menjadi Tuhan dan Rajamu. Pengalaman dipenuhi Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari. Makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan. Ada dampaknya kalau orang itu dipenuhi Roh Tuhan. Kalau engkau dipenuhi dengan dirimu sendiri, ya pasti juga ada kelihatan. Karena apa? Egomu, amarahmu, emosimu, harga dirimu yang lebih menguasai dan menonjol. Orang yang gak rendah hati, kelakuannya busuk, mulutnya jahat. Tergantung siapa yang memenuhi seseorang akan manifestasi dalam kehidupannya seperti apa. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka buah roh akan manifestasi melalui kehidupan kita. Hari ini engkau dipenuhi siapa? Benar dipenuhi Roh Kudus. Atau jangan-jangan dipenuhi dengan dirimu sendiri, penuh dengan kedagingan, ego, dan hawa nafsu. Atau malah sebaliknya engkau dipenuhi dengan setan. Karena manifestasi dari semua tindakan dan perbuatanmu adalah pekerjaan setan, pasti hidupmu dipenuhi setan. Tapi kalau hidupmu hari ini penuh dengan Galatia pasal yang kelima, mulai ayat yang kedua, berarti engkau dipenuhi oleh Roh Tuhan. Karena apa? Ada sukacita, damai sejahtera, dan semua buah roh itu manifestasi dalam hidupmu. Bapak Ibu, kita harusnya menjadi orang Kristen yang memiliki otoritas dan kuasa. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Bayangin Bapak Ibu, Daud diurapin menjadi raja. Manifestasinya, kenyataannya dia jadi raja. Benar-benar, kalau orang diurapi, artinya benar-benar ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidupnya. Kalau Roh Tuhan telah tinggal di dalammu, mengurapi hidupmu, tapi hidupmu biasa-biasa saja, perlu dipertanyakan. Tapi kalau hidupmu ngakunya penuh Roh Kudus, tapi malah lebih jahat, lebih busuk, lebih jelek, harus sadar diri, bertobat. Jangan sampai engkau melakukan hal yang busuk dan jahat yang kelihatannya baik, kelihatannya dipenuhi Roh Kudus, nggak taunya malah dipenuhi dengan diri sendiri. Kalau kita dipenuhi dengan Tuhan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Hari ini posisimu di mana? Engkau dipakai Tuhan untuk merawat, menyampaikan kabar baik, merawat orang-orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, atau engkau sedang remuk hati, atau engkau sedang sengsara, atau engkau sedang menderita malahan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Posisimu di mana? Engkau jadi orang yang diurapin Tuhan, dipakai Tuhan, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Atau engkau posisimu hari ini menjadi orang yang remuk hati, orang yang tertawan pikiran, kemauan, kehendak, ego, tertawan dengan kepahitan, tertawan dengan masa lalu, orang yang sengsara. Posisimu di mana hari ini? Kalau posisimu menjadi pasien yang harus dilayani, harus dirawat, bukan menjadi orang yang merawat, artinya engkau hari ini harus komitmen, berubah, ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup dalam kebenaran. Harusnya kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang dipenuhi Roh Allah, dan orang itu akan menjadi berkat dan memberi dampak kepada banyak orang. Kalau hari ini posisi kita masih dalam kondisi kacau, remuk, babak belur, minta Tuhan pulihkan. Minta Roh Kudus penuhi hidupmu. Karena seseorang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan pasti berbeda. Bayangkan, Allah yang begitu powerful, Roh Allah yang melayang-layang dan ikut dalam penciptaan itu, Roh Kudus yang bikin mujizat, yang menyertai para rasul, yang menyertai dari kehidupan Yesus sendiri, begitu powerful dan dahsyat itu tinggal di dalammu. Allah yang powerful, Allah yang dahsyat itu tinggal di dalam hidupmu. Tidak mungkin hidupmu menjadi biasa-biasa saja. Tidak mungkin hidupmu malah kacau, babak belur, ruwet. Kalau Roh Allah memenuhi hidupmu setiap hari, dapat dipastikan hidupmu menjadi problem solver.
Hidupmu menjadi orang-orang yang diurapi. Kemanapun kau pergi, memberitakan Injil, memiliki kuasa otoritas, memiliki dampak. Bahkan di tempat kerjamu pun kau memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karena hidupmu dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tapi kalau hidupmu dipenuhi dengan dirimu sendiri hari ini, tidak heran masalah, problem, persoalan selalu ngikutin hidupmu. Memang selama kita tinggal di bumi ini, kita pasti ngadepin masalah dan persoalan. Kita pasti masih punya masalah. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah ketika kita dipenuhi roh Tuhan, kita memang punya masalah, tapi masalah bukan lagi menjadi masalah. Karena kita tahu, kita kenal Tuhan, dan kita dipenuhi dengan Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah. Hari ini, Bapak Ibu, posisimu di mana? Benar menjadi orang yang mengalami kelepasan, breakthrough, dan terobosan sampai hari ini menjadi berkat bagi banyak orang? Atau hari ini engkau sudah Kristen bertahun-tahun, hidupmu sengsara, hidupmu remuk hatinya, menjadi orang yang tertawan, orang yang perlu dilayani pelepasan, karena hidupmu penuh dengan dirimu sendiri. Sadar diri, bertobat, ikut Tuhan. Tanpa kita memiliki kerinduan, kesadaran yang datangnya dari arah sendiri, hidupmu akan tetap sama dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Makanya banyak orang Kristen tua di gereja, pelayanan di gereja, makan di gereja, tambah tua bukan tambah penuh hikmat, tambah cerewet, tambah bawel, tambah bikin ribut, tambah bikin kisruh, tambah suka gegeran, tambah suka gosip. Karena engkau enggak dipenuhi roh Tuhan, tapi dipenuhi dengan dirimu sendiri. Nanti kalau engkau dipenuhi dengan dirimu sendiri, setan akan ambil keuntungan, memenuhi hidupmu, tambah semakin jahat. Makanya seseorang akan terlihat di dalamnya itu siapa? Roh Tuhan atau roh setan? Atau dipenuhi dengan dirinya sendiri? Kalau seseorang dipenuhi dengan dirinya sendiri, tanpa mengizinkan Tuhan memenuhi hidupnya, nanti tambah hari, setan akan masuk ke dalamnya, menyeret dia untuk melakukan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Harusnya hari ini kita mau beri hati kita mau beri hidup kita mau izinkan Tuhan memenuhi hidup kita. Beberapa hari yang lalu kita pernah bahas, dengerin baik-baik. Tiap hari Tuhan ketok hatimu. Setiap hari Dia berada di depan pintu. Dia nunggu kamu keluar, buka pintu, dan mengizinkan Tuhan masuk ke dalamnya. Kalau izinkan Tuhan masuk ke dalam hidupmu, Dia akan memenuhi hidupmu. Dia akan menuntun hidupmu. Dia akan memakai hidupmu dalam perkara-perkara yang lebih besar. Bahkan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Semakin kau izinkan Tuhan berkuasa, ngontrol, dan mengendalikan semua pikiran, kemauan, dan kehendakmu, semakin Tuhan manifestasi dengan dahsyat dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan ketok, suruh bertobat, suruh sadar diri, tiap hari loh Tuhan ketok di depan pintumu. Tapi engkau nggak bertobat-tobat, Tuhan tetap ketok sampai tangannya berdarah-darah. Nunggu kita buka pintu, undang dia masuk, sadar diri dan bertobat. Kalau tidak, Bapak Ibu, engkau tetap dikuasai dengan dirimu. Nggak izinkan kebenaran memenuhi hidupmu. Akhirnya apa? Setan itu tamu yang kurang ajar, tidak tahu diri, tidak sopan. Dia terus ngeklaim kita menjadi miliknya dia. Dan ujungnya kita akan dikuasai, dirasuki, dikontrol juga. Dengerin baik-baik. Tuhan ingin memenuhi seseorang. Ingin manifestasikan pekerjaannya melalui hidup seseorang yang bersedia dipenuhi dan mengizinkan Tuhan mengontrol dan mengendalikan. Tetapi roh jahat, setan, iblis, dan penguasa di udara, dia maksa masuk seseorang. Dia masuknya melalui kelemahan, lewat dosa. Ketika ada seseorang memiliki kelemahan dan dia jatuh dalam dosa, setan punya hak sah untuk masuk dan merasukin seseorang. Tapi kalau orang itu bertobat, setan nggak bisa sentuh lagi. Makanya setiap hari kita perlu bertobat, sadar diri, membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika seseorang dirasukin setan, dimasukin setan, dia dirasukin, dikontrol, dikendalikan.
tujuannya untuk dibunuh dan dibinasakan. Yang pertama, ketika seseorang dirasukin roh jahat, setan ingin manifestasikan pekerjaannya melalui orang-orang itu. Makanya ada orang-orang yang jahatnya bukan main. Orang-orang yang kejamnya bukan main. Sebenarnya yang bikin kejam bukan dia. Sebenarnya adalah roh jahat yang memanifestasikan dirinya melalui orang-orang tersebut. Makanya kita mesti tahu dan sadar diri. Kalau hidupmu nggak kuat, nggak kokoh, nggak teguh di dalam Tuhan, engkau akan terus diseret masuk dalam dosa dan pelanggaran. Nah, ujungnya setan akan kuasain hidupmu, sehingga rencana Tuhan dan jatah ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu batal engkau terima. Bahkan terpending, bisa saja gagal. Rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Hari ini kita meski belajar memberi hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk dipenuhi setiap hari. Kenapa kok kita ini perlu bergaul intim dengan Tuhan? Saya setiap hari doa, nyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saya ingin ngalami kepenuhan Tuhan setiap hari. Dipenuhi. Tuhan semakin berikan hikmat. Tuhan semakin berikan pewahyuan. Tuhan semakin berikan pengertian. Semakin diberikan otoritas dan kuasa. Waktu saya datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, saya koneksikan hati saya dengan Tuhan, seperti sebuah handphone yang baterainya sudah soak, dicolok dalam aliran listrik dan mulai terisi. Waktu saya mengisi hidup saya dengan pribadi Tuhan setiap hari, hidup saya otomatis menjadi berbeda setiap harinya. Semakin memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Hidupmu juga harusnya ngalami yang sama. Waktu kita mulai koneksikan hati kita ini dengan Tuhan, setiap hari bergaul dengan Tuhan, minta dipenuhi roh Tuhan setiap hari, otomatis engkau menerima hikmat, pengertian, pengetahuan, kuasa, otoritas, urapan yang powerful memenuhi hidupmu. Kalau engkau tidak pernah berdoa, nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan, engkau hanya dipenuhi dengan semua masalah persoalanmu, ego dan lain sebagainya lah. Pokoknya dipenuhi dengan dirimu sendiri. Engkau menjadi orang yang gampang khawatiran, gampang stres, gampang panik, gampang terjerat jatuh dalam dosa. Semakin hari kelakuanmu semakin buruk, semakin jelek, nggak menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Saya percaya, kalau seseorang dipenuhi roh Allah, dia akan diurapin Tuhan. Dia akan diutus Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Karena kalau Roh Kudus turun ke atasmu, di Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Makanya di ayat ini ngomong begini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Setelah diurapi, dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti kepala abu, ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungan. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, dia akan menjadi saksi. Tujuannya satu, mereka akan memperlihatkan keagungan nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Makanya Bapak Ibu, sebelum engkau terlibat pelayanan, engkau harus ngalami kepenuhan Tuhan sendiri. Kalau engkau terlibat dalam pelayanan, tapi engkau nggak dipenuhin oleh Roh Allah, tapi dipenuhi dengan dirimu sendiri, tidak heran motivasinya busuk. Pingin uang, pingin dihormatin, pingin namanya disanjung, pingin terkenal, pingin lebih hebat dari orang lain, pingin punya sesuatu yang besar untuk bisa dipamerkan dan jadi kebanggaan. Harusnya seseorang sebelum pelayanan, dia harus dipenuhi roh Tuhan dan harus diurapi.
Makanya pelayanannya efektif, memiliki dampak, otoritas, kuasa yang begitu powerful. Memang setiap orang bisa melayani, setiap orang bisa khotbah, setiap orang bisa berdoa dan melakukan aktivitas kegiatan rohani, tapi tidak semua orang memiliki otoritas kuasa yang begitu powerful datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan. Murid-muridnya Yesus sebelum mengalami kisah para rasul pasal yang kedua, pelayanannya biasa-biasa saja. Tapi setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, Bapak Ibu lihat dari kisah para rasul pasal pertama, pasal yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang keempat, pasal yang kelima, pasal yang keenam, dan pasal selanjutnya. Setiap hari mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia memiliki otoritas. Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat, sekali khotbah 5.000 orang bertobat. Mujizat bayangannya menyembuhkan, pandangan matanya membuat orang mengalami kelepasan dan lain sebagainya. Powerful dan dahsyat. Harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Bapak Ibu, kau harus bangun keintimanmu dengan Tuhan. Pelayanan dimulai dulu dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, meski ingat baik-baik kata-kata saya ini. Pelayanan itu dilahirkan melalui proses hubungan keintiman dengan Tuhan. Pelayanan bukan diciptakan. Kalau pelayanan itu diciptakan, pingin ini, pingin itu, dan kita coba ciptakan, hasilnya nol besar. Dipenuhi dengan diri sendiri, ego dan kepentingan, serta motivasi yang busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Tapi kalau pelayanan itu dilahirkan karena seseorang membangun hubungan intim dengan Tuhan, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya muncul pelayanan yang bisa mengubahkan banyak orang. Dan tujuannya satu, membuat nama Tuhan dipermuliakan, membuat namanya ditinggikan, dan tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Perhatikan ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ini diberkati luar biasa pasti. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Powerful nggak? Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Perhatikan, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ini kalau kita ngalami kepenuhan Tuhan, kalau hidupmu dipimpin Roh Kudus, berkat itu akan ngejar kamu, Bapak Ibu. Hari ini orang sibuk ngejar bagaimana diberkati, bagaimana bekerja dengan hikmat, pengertian, pengetahuan. Bagus kamu bekerja itu. Tapi kalau kamu hanya sekedar mengejar itu tanpa minta hikmat Tuhan, tanpa mengalami kepenuhan dengan Roh Tuhan, kamu hanya bisa mencapai sukses standarnya dirimu. Tapi kalau kita mau ngejar segala sesuatu sesuai dengan standar Tuhan, jalan sama Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Minta Roh Kudus menguasai hidupmu dan beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu. Engkau akan dapat warisan 2 kali lipat. Powerful sekali. Makanya saya yakin orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, hatinya benar, dan orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, pasti diberkatin Tuhan. Pasti. Orang ini nggak ngejar berkat. Dia ngejar ngenal Tuhan, ngalami Tuhan, kepenuhan Tuhan. Pingin kenal Roh Kudus lebih dari apapun juga.
Dengerin Bapak Ibu, setiap hari engkau harus membangun keintiman dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan burung merpati, dia bukan hanya sekedar cerita dongeng, dia bukan yang bikin kamu gemetar dan merasa diurapin Tuhan. Dia adalah seorang pribadi, dia adalah rohnya Bapa. Dia adalah rohnya Yesus sendiri. Dia akan memenuhi hidupmu kalau engkau setiap hari bergaul dengan dia. Semakin engkau bergaul, dia adalah seorang pribadi yang punya perasaan. Makanya Efesus 4 ayat 30, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu kan disakitin pikiran dan perasaan. Kalau kita ngalami Tuhan, kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, semakin hari kita semakin ngerti Tuhan. Ternyata Tuhan itu bisa dilukai, disakitin dengan sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, semakin kita memiliki kepekaan yang tajam. Kita nggak mau bertindak aneh-aneh lagi. Kita nggak mau bersikap sembrono dan serampangan lagi. Kita nggak mau menjadi orang yang ngawur lagi. Tapi kita mau beri hati kita, pikiran, kemauan, dan kehendak kita kepada Tuhan. Untuk nyenengin hati Tuhan. Kalau hidupmu semakin hari semakin dipenuhi Roh Kudus, engkau nggak akan bertindak sembarangan dan sembrono. Engkau tidak akan melakukan segala sesuatu seenak perutmu sendiri. Kamu pikirin, ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ini mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Karena hidupmu hanya untuk mempermuliakan namanya. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, semakin hari hidupnya akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan hidupnya pasti memiliki kehidupan yang berbeda, pengaruh yang berbeda. Kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan kekuatan, dengan pikiran kita dan kemampuan kita sendiri. Tapi hasilnya tidak sebegitu powerful waktu kita melibatkan Tuhan. Mengontrol, mengendalikan, dan memenuhi hidup kita. Semakin kita beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita berserah penuh di hadapan Tuhan, semakin powerful dan dahsyat otoritas, kuasa, hikmat, pengertian, pengetahuan yang memenuhi kehidupan kita. Kalau hidupmu semakin powerful dan dahsyat, kalau ingin hidupmu diurapi, memiliki pengaruh, memiliki otoritas, dan menjadi dampak bagi banyak orang, mulai hari ini miliki pergaulan intim dengan Tuhan. Bergaul setiap hari. Izinkan Tuhan memenuhi hidupmu setiap hari. Kalau kau izinkan Roh Tuhan memenuhi hidupmu setiap hari, dan ini pengalaman harus kita alami setiap hari, minta Roh Tuhan memenuhi hidupmu setiap hari, semakin hari engkau semakin dipenuhi dengan Allah, manifestasi hidupmu akan mencerminkan kemuliaan Allah. Kalau hari ini hidupmu hanya dipenuhi dengan hawa nafsu, semuanya fokusmu diri sendiri, kamu gak peduli Tuhan, kamu mau fokus pada kesenangan dan dosa, semakin hari hidupmu semakin merana, gak punya damai sejahtera, semakin ancur-ancuran, semakin digagain setan, dan hidupmu perlu bertobat, sadar diri. Hari ini balik sama Tuhan. Posisimu hari ini di mana? Posisi yang diurapin Tuhan, atau posisi orang-orang yang tertawan? Coba. Kita mau belajar terus beri hati sepenuhnya sama Tuhan. Saya berdoa semakin hari semakin banyak orang didapatin menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Yang bersedia memberi hati, pikiran, perasaannya sama Tuhan. Memberi hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, engkau yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini setiap hari. Ada puluhan ribu orang dengerin setiap hari apa yang saya sampaikan. Engkau akan menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Setiap hari engkau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Semakin mati daging pikul salib sangkal diri, semakin Roh Tuhan memenuhi hidup. Kalau Roh Tuhan ingin mengontrol dan mengendalikan hidupmu sepenuhnya, kau mesti belajar pikul salib sangkal diri, mati daging setiap hari, dan terus minta dipimpin Tuhan setiap hari. Semakin engkau mencerminkan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Dengerin baik-baik. Bagi yang terlibat pelayanan, hamba Tuhan atau apapun lah pelayanan namanya, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan gak memenuhi hidupmu, kamu hanya pelayanan, hanya pakai kekuatan dagingmu. Gak ada kuasa, otoritas, dan pengurapan. Dan urapan, kuasa, dan otoritas itu harus engkau alami. Dan itu terjadi ketika engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Pelayanan itu bukan diciptakan. Pelayanan itu dimulai dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Baru dikandung bisa bertahun-tahun, baru melahirkan pelayanan memiliki otoritas dan kuasa. Semua orang hari ini bisa pelayan. Semua hari ini bisa jadi hamba Tuhan. Semua hari ini orang bisa khotbah. Tapi tidak semua orang diurapi, memiliki pengaruh yang berbeda dengan orang lain. Kalau engkau semakin pingin memiliki otoritas dan kuasa seperti
para rasul, memiliki dampak yang powerful dan dahsyat. Engkau harus mengalami kepenuhan dengan Tuhan setiap hari. Di kamar doamu, bangun keintiman, bangun keintiman, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Lakukan dengan cara yang berbeda di atas rata-rata. Kalau orang lain berdoanya sejam 2 jam, kau lakukan lebih. Lakukan lebih. Bergaul dengan firman. Selidikin firman Tuhan. Soalnya waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, antara kita menyembah Tuhan dan merenungkan firman, itu adalah kembar siam. Itu harus lakukan setiap hari. Semakin hari semakin kita diperbaharui, semakin hari semakin kita diubahkan, semakin hari semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan sendiri. Saya berdoa, mulai hari ini hidupmu menjadi berbeda, memiliki otoritas, kuasa, hikmat, pengaruh, bahkan berkat bangsa-bangsa akan mengejar hidup. Dengerin baik-baik. Kalau engkau dipenuhi dengan roh Tuhan setiap hari, engkau akan mendapat warisan double porsi, 2 kali ganda. Saya berdoa, warisan ilahi ini mengalir dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mantraikan dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Semakin hari, semakin kami diubahkan, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami dengan roh-Mu. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan firman-Mu. Terus Tuhan, bawa kami ngalami pemulihan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Semakin hari hidup kami semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, proteksi, jagai, lindungi, pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, diberkati semuanya. Dan buat apa yang mereka kerjakan melalui tangannya, Tuhan sendiri yang bikin berhasil. Hamba-Mu berdoa orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan ini, diberkatin Tuhan, dijagain Tuhan, dilindungi Tuhan, disingkirkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya, dan diberikan umur panjang, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dan menikmatin semua berkat dan kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bagimu, pujian, hormat, pengagungan, buat Raja kami yang maha perkasa dan maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan.
saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepe nyemete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurap itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTPP kiene mendebeki nomoko sante konomo. Ine mendere bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mendebeki. Terus semikuna nama tabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana matataka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata pakada. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu.
Yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Yang mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.